Aziz, sebelumnya kami dari CGP Angkatan 10 memohon izin. Yang pertama meminta waktu Bapak, dan yang kedua memohon maaf karena kami menyita waktu Bapak di sela-sela pekerjaan Bapak, dan yang ketiga mungkin kami nanti memohon bantuan Pak Aziz selaku kepala sekolah kami untuk menjadi narasumber di dalam kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan mengambil keputusan yang terpusat pada dilema ITK ataupun bujukan moral, gitu Bapak. Di sini kami dalam melaksanakan tugas terpacu pada aturan yang sudah tertera di dalam LMS, dan sudah ada panduan pertanyaan wawancaranya, dan mungkin insya Allah nanti yang kami tanyakan pun tidak jauh seputar dari yang ada di dalam panduan, gitu Bapak. Apakah sudah bisa dimulai Pak pertanyaan pertamanya? Jadi begini Pak, kebetulan di dalam modul 3.1 pendidikan guru penggerak itu kami mempelajari terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Yang kami ketahui itu dilema etika itu adalah keputusan yang diambil ketika kita menghadapi kondisi benar lawan benar. Ketika bujukan moral itu kita harus memilih atau mengambil keputusan ketika kondisinya antara benar maupun salah. Nah, di sini kebetulan pertanyaan pertama, selama Pak Aziz menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana Pak Aziz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, Pak? Jadi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin maupun sebagai manajer pasti mengalami hal-hal yang semacam itu. Untuk mengidentifikasi yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, ya sederhana saja. Kita melihat biasanya dari sisi kepentingan dan pelayanan, kemudian fakta, data fakta, kemudian regulasi. Itu mengidentifikasinya dari situ. Apakah ini bertentangan dengan fakta yang ada, bertentangan dengan regulasi yang ada, ya. Kemudian juga kepentingannya ya di dalam melayani pendidikan. Itu identifikasi awal dari masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Pertanyaan yang kedua ya Pak, ini terkait juga dengan dilema etika juga. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, mungkin terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya sebagai pemimpin atau sebagai manajer itu harus berbasis data. Yang pertama berbasis data, yang kedua harus melihat regulasi yang ada. Kemudian juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Sehingga dari tiga hal itu menjadi pertimbangan utama untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Walaupun demikian, kepala sekolah pada titik tertentu itu ya harus tegas dan harus risk taking, harus berani mengambil resiko untuk tidak disukai, untuk tidak disenangi. Jadi kepala sekolah juga tidak mengambil posisi yang serba permisif. Ya, jadi ada pepatah mengatakan begini, pakai hati mati, pakai rasa binasa. Maka kepala sekolah itu akan mengambil keputusan dengan mengemukakan logika. Jadi kepala sekolah tidak bisa kok kemudian mengambil keputusan menggunakan istilah misalnya yang terlalu permisif gitu ya. Ketika kelihatannya memang betul-betul posisinya salah kok menjadi benar, itu tidak bisa. Ya, harus tegas.
dan disitulah nanti kita letak dari sebuah komitmen atau integritas kepala sekolah nanti akan dilihat dari situ. Itu ada kalanya harus memang mengambil keputusan yang tidak menyenangkan atau mungkin tidak bisa diterima, tapi itu sesuai dengan aturan dan nurani kita, ya kita ambil itu loh. Jadi harus seperti itu pada titik tertentu ya, pada titik tertentu. Maka saya katakan tadi ya, pada titik tertentu saya punya prinsip, pakai rasa binasa, pakai hati mati, maka pakai logika. Itu jadi ada kalanya ketika Bapak mengambil keputusan itu pada kondisi tidak menyenangkan kita. Ketika Bapak mengambil keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini bagaimana Pak? Ya, sebelum mengambil keputusan saya mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dari teman-teman wakil, teman-teman guru, informasi-informasi lain, referensi-referensi dari buku-buku dan sebagainya. Kemudian ya mungkin kita juga kali-kali belajar tentang filsafat dan sebagainya agar kita bisa memberikan keputusan yang terbaik. Itu saya kira. Oke, Pak. Kemudian dari langkah-langkah tadi Pak, seperti menggali informasi, terus mungkin mungkin dalam hal ini mencari sumber sebanyak-banyaknya gitu ya Pak, bahkan sampai ke filsafat begitu Pak. Mungkin adakah dari langkah-langkah tersebut yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya, selama ini saya laksanakan ya, karena memang kepala sekolah sebenarnya hampir setiap hari ya mengambil keputusan itu. Kita ada masalah keputusan itu ya efektif. Nah, keefektifan dari sebuah keputusan itu juga dipengaruhi oleh cara berkomunikasi, gaya komunikasi, bagaimana mendengar, bagaimana keterampilan dalam bahasa yang lebih keren mungkin punya sikap asertif gitu, sehingga nanti walaupun mungkin keputusan itu tidak menguntungkan tapi tetap bisa diterima gitu dari pihak yang bermasalah. Kemudian selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Pak? Yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kondisi dilema etika ini? Ya, sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola keputusan itu agar bisa diterima dengan baik tanpa memberikan dampak-dampak ikutan. Itu yang menjadi tantangan. Karena sekarang dengan adanya media sosial yang begitu terbuka, kadang-kadang itu nanti ada gap informasi itu ya, salah informasi dan sebagainya, dan sehingga kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana sesuai dengan tingkat maksudnya tingkat pengetahuan di mana kita berhubungan dengan orang itu ya, sehingga kita harus memilih diksi yang tepat dan sebagainya, sehingga dengan demikian tidak terjadi distorsi informasi sehingga nanti tidak menjadi melebar kemana-mana. Itu yang terpenting sekarang. Maka saya menggunakan prinsip sering di kantor, di mana-mana saya mengatakan kalau masalah kita rembuk sendiri, jangan keluar kemana-mana. Itu di depan orang tua wali saya juga menyampaikan kita sudah menjadi bagian dari keluarga. Maka kalau ada masalah silahkan untuk datang ke sekolah, selesaikan dengan kepala sekolah, nggak usah naik kemana-mana. Itu alhamdulillah dengan cara seperti itu kelihatannya efektif saya mengelola keputusan-keputusan yang saya ambil dan tidak berdampak pada hal berikutnya. Kadang-kadang yang menjadi masalah justru dampak ikutannya yang bukan inti tapi malah menjadi ramai gitu.
itu tantangannya itu saya kira. Gitu, kan. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan Pak, kan kalau kepala sekolah itu emang punya caranya sendiri gitu ya Pak, prinsip bahkan mungkin style yang beliau bawakan begitu Pak. Nah ini kalau Pak Aziz begitu, apakah dalam mengambil keputusan memiliki tata kala atau sesuatu yang harus terjadwal gitu dalam mengambil keputusan, atau memang ketika ada kasus dilema etika itu langsung diselesaikan pada saat itu juga, langsung diselesaikan di tempat, atau memang perlu ada sebuah susunan tata kala atau yang terjadwal begitu Pak? Kalau saya punya prinsip bahwa kalau ada masalah selesai secepatnya, jadi tidak menunda. Saya tidak suka menunda masalah gitu ya, kemudian nanti kita tunggu sampai pada saatnya dan sebagainya gitu ya. Sepanjang kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cepat, kita selesaikan dengan cepat. Sebab semakin menunda itu nanti bisa tertumpuk dengan masalah baru dan lainnya, nanti malah menjadi repot. Maka saya sering mengatakan kalau saya bekerja ya impromptu, jadi apa yang saya kerjakan hari ini saya selesaikan hari ini, tidak perlu menunda. Yang berikutnya, kepala sekolah itu jangan bersikap avoidant, ya. Kepala sekolah itu jangan suka menghindar, ya, kemudian mendiamkan masalah itu. Memang ada solusi, kadang-kadang masalah juga ada yang selesai karena didiamkan itu ada, tapi itu tidak baik. Ya, itu baik. Gitu ya. Jadi kita harus berani menyelesaikan masalah itu, ya. Kemudian juga kita harus sesegera mungkin menyelesaikan masalah-masalah itu, dan kemudian nanti kita berpikir dan bekerja untuk selanjutnya itu. Jadi tidak memendam sampai sebulan 2 bulan ya saya selesaikan. Iya, Ya. segera diselesaikan ya Pak kalau ada masalah. Ya. Ketika Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut, itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kalau sekedar bahan referensi ya, saya belajar banyak ya dari kepala sekolah terdahulu. Saya mengambil pengalaman, oh dulu dia ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini, dan kita juga harus berpikir alternatif. Ya, solusi ini cocok apa tidak, solusi ini cocok apa tidak, solusi ini cocok apa terus itu berpikir seperti itu. Jadi kita terus berpikir alternatif. Kita punya plan A, plan B, terus begitu. Ya, sehingga tidak punya pikiran untuk putus asa atau hopeless atau apa ya usah. Itu enggak ya, selalu ada solusi. Gitu. Ya, Pak. Ini alhamdulillah kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir Pak. Mungkin kalau pertanyaan terakhir ini bentuknya apa ya? Di sini pertanyaannya dari semua yang telah disampaikan, mungkin Bapak selama menghadapi kasus yang berhubungan dilema etika itu ada pengalaman. Nah mungkin bisa disampaikan Pak pengalaman yang paling berkesan yang bisa Bapak ambil pelajarannya yang seperti apa mungkin Pak? Ya, saya punya pengalaman menyelesaikan kasus dilema etika ini, dan saya juga waktu itu diminta pendapatnya di DPR, kemudian sampai DPR, kemudian di Sekda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya selesai dengan baik. Ya, hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau orang yang bermasalah itu tidak menerima dengan pikiran yang terbuka. Cuma kadang-kadang orang kan punya ego, saya itu anaknya siapa, saya itu jabatannya apa, itu kan melibatkan itu akhirnya masuk ke ranah yang subjektif. Sebenarnya kalau kita berpikir objektif itu tidak akan melebar kemana-mana. Itu ketika di DPR ya aman-aman saja, sip-sip saja. Jadi saya sip-sip saja, tidak ada masalah. Itu. Dan kita memang harus punya prinsip bahwa kita menyelesaikan masalah itu untuk kebaikan semuanya, bukan untuk kepikiran untuk menghukum orang, kemudian merepotkan orang, itu enggak, tapi untuk kebaikan semuanya. Jadi
niat atau inti dari kita membahas masalah itu adalah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi keduanya. Itu jangan ada untuk dengki atau mencelakakan atau apa itu tidak. Itu tadi niat baik itu yang harus kita bangun dulu dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu. Ini Pak, alhamdulillahirobbilalamin. Ini berhubung semua pertanyaan sudah kami sampaikan, maka dari itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber di season kita kali ini. Semoga dari apa yang sudah kami dapat, jawaban-jawaban tersebut bisa menjadi bahan analisis dan refleksi kami, karena memang ini harus dianalisis, nanti direfleksikan, dan sangat membantu tentunya Pak kami dalam mengikuti proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Okay. Akhir kata, semoga Pak Aziz diberi kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Niken, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Semoga Bu Yuli dan Pak Apri juga sehat. Baik saja ya. Alhamdulillah Bu. Kami berdua ini JPP itu angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Salah satu tugas dari kami itu wawancara dengan pimpinan. Jadi pada hari ini kami memohon waktu Ibu untuk jadi narasumber kami. Insya Allah sebisanya saya. Jadi nanti wawancara kita terkait pengambilan keputusan di Bu. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Jadi pertanyaan ini nanti mengacu ke mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan. Ibu selama ini sebagai kepala sekolah tentunya kan tidak di sini Ibu sebelumnya sudah pernah di SMA sebelumnya. Nah, selama Ibu menjadi pimpinan sekolah ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya yang pertama. Jadi gini Bu Yuli dan Pak Apri, kasus dilema etika dan mungkin rujukan moral itu sesungguhnya memang kasus-kasus yang sangat umum terjadi. Sebenarnya tidak menimpa ya, tapi dialami oleh seorang pimpinan. Nah, saya mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus itu biasanya itu kita sudah ini mau ada kegiatan tertentu ya yang mungkin juga banyak melibatkan kepentingan orang lain. Ini biasanya nanti akan syarat dengan dilema etika atau bahkan rujukan moral. Nah, ini saya biasanya sudah mengantisipasi hal tersebut supaya nanti ketika itu terjadi itu kita sudah ya bersiap-siap apa sih langkah-langkah strategis yang harus kita ambil. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ini masih terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi Bu, bahwasannya selama Ibu menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, mungkin bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Ibu, terutama ketika Ibu berhadapan dengan kasus benar versus benar, atau di situ mengandung sama-sama ada nilai-nilai kebajikan moralnya. Terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang menarik ya, karena benar-benar tapi kita harus memilih. Itu yang kadang-kadang yang berat di situ. Jadi saya memang di sini sebagai kepala sekolah, tapi saya kepala sekolah itu kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kalau di SMA 7 itu saya lebih mementingkan ikut tim, sehingga saya tanamkan di sekolah ini itu tidak ada superwoman, tidak ada superman, tidak ada super girl, tidak ada super teacher ya, tapi yang ada adalah super team. Nah, ketika saya harus mengambil keputusan
walaupun itu tadi antara benar dan benar, itu saya lebih suka memang banyak mendengarkan dari tim saya. Jadi walaupun mungkin tim saya itu semua punya spesialis yang sendiri, kalau kasus ini maka saya dengan ini, jadi saya akan berdiskusi dengan tim saya sehingga keputusan yang saya ambil itu tentu saya milih yang mana betul-betul benerin, maka urutan skala prioritas, tingkat kepentingan, tingkat urgensinya, kemudian karena kebanyakan kasus dilema etika itu justru ada pada terkait dengan siswa kebanyakan kalau di SMA 7, maka tentu saya karena tujuan penyelenggaraan pendidikan itu kan semuanya kan mengarah pada keberhasilan proses pembelajaran siswa, berpihak pada murid gitu ya, sehingga segala keputusan yang saya ambil itu ya utamanya adalah mempertimbangkan keberpihakan sekolah kepada siswa. Selanjutnya Bu, mungkin langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan itu apa saja? Untuk dilematika ya, kalau dilematika itu saya lebih banyak ini ya, karena itu berhubungan dengan warga sekolah biasanya. Kalau rujukan moral lebih banyak saya pribadi biasanya. Nah, jadi langkah-langkah ya? Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan selama ini. Oh iya, yang jelas saya mengidentifikasi kasus yang terjadi. Kemudian saya pelajari dulu kasusnya seperti apa. Kalau saya itu tidak paham secara detail, kadang-kadang itu saya yaitu memberdayakan tim untuk mendengarkan dulu dari berbagai pihak yang terlibat di kasus tersebut. Kemudian setelah saya mendengarkan dari pihak ini, mendengarkan dari ini, ya, kemudian baru dari tim itu diskusi untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil juga bukan keputusan sendiri, tetapi adalah keputusan tim, sehingga segala sesuatunya kalau yang berpikir itu orang banyak kan bisa lebih luas dan bisa memandang dari berbagai segi. Saya sendiri sebagai kepala sekolah bukan orang yang sempurna, jadi saya yakini saya seperti itu. Jadi saya banyak bekerja sama dengan tim, makanya tim di SMA 7 itu luar biasa. Bagi saya keren banget timnya, karena semuanya bisa berdaya, sehingga segala apapun keputusan yang ada di sekolah termasuk di dunia etika ini semuanya kita kerja dalam tim. Bahkan siswa itu kita punya aspirasi juga. Jadi kalau itu yang melibatkan siswa, itu siswa kita ajak untuk berdiskusi dan tidak segan-segan anak-anak datang di sini, kita berdiskusi seperti biasa dengan Ibu. Terima kasih Ibu, luar biasa ternyata ya Bu, team working di SMA 7 Ibu sudah berjalan. Dan masih terkait dengan langkah-langkah tersebut Bu, kira-kira dari langkah-langkah tersebut apakah ada hal-hal yang dianggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan Bu? Iya, menurut saya itu sangat efektif ya, karena banyak, ya tidak banyak sih, beberapa kasus dilema etika yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan mulus dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Ya, karena semuanya berbasis, kalau itu tadi bermuaranya harus ke siswa, maka tadi kita tetap mempertimbangkan tadi keberpihakan pada siswa. Kalau itu mungkin yang beda, tetap kita tadi skala prioritas, tingkat urgensi, tingkat kepentingan, tujuan, target kita itu seperti apa, itu yang membuat saya harus memilih yang mana, karena sama-sama benar. Baru saja juga terjadi kemarin dilema etika di sini, ya saya punya dengan siswa tapi juga dengan pihak ketiga, dan alhamdulillah dengan cara yang saya laksanakan tadi semuanya bisa diselesaikan dengan baik, itu termasuk dilema etika. Ini masih terkait dengan pengambilan keputusan tadi pada kasus-kasus dilema etika ini ya Bu. Hal apa saja ini Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Oke. Tantangannya ya ini ya,
kadang-kadang kita tantangannya harusnya kita kan profesional ya. Gitu. Kadang-kadang kita juga main perasaan juga. Nah padahal kita memang sesungguhnya ya kita harus profesional. Gitu. Hanya kadang-kadang karena kita sebagai manusia ya yang kita juga punya hubungan baik dan sebagainya itu kadang-kadang juga masih membawa perasaan, apalagi saya seorang pimpinan perempuan. Itu biasanya masih bawa-bawa perasaan. Tapi bagi saya itu ya itulah saya ibu gitu. Kalau saya harus hitam putih salah benar itu saya nggak bisa seperti itu, semuanya harus saya komunikasikan baik-baik. Kalau bisa semua nggak ada yang salah, hanya ini perlu kita perbaiki gitu. Apalagi dengan anak-anak gitu. Mungkin itu ya tantangan saya adalah tantangan perasaan. Iya, karena seorang ibu terutama ibu itu mengedepankan perasaan. Kadang-kadang, tapi saya tetap karena ini profesional ya saya tetap harus profesional. Cuma itu nggak bisa tidak gitu ya. Beda nih dengan bapak-bapak ya. Bisa tek gitu. Kalau saya harus banyak pertimbangan. Ya Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu untuk tadi sudah dari langkah-langkah, kemudian ada prosedur, ada kemudian sesuatu yang dianggap efektif, kemudian ada tantangan juga. Kemudian kita lanjut Bu, sebenarnya untuk menghadapi kasus tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, atau memang langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal yang sudah direncanakan dan nantinya menyelesaikannya menggunakan jalur tersebut, atau memiliki prosedur yang lainnya? Jadi saya itu kan saya itu punya kebiasaan, memang saya mungkin sebenarnya bisa ya berpikir sendiri, memutuskan sendiri itu bisa, tapi saya memang sifat saya nggak seperti itu. Jadi saya itu selalu sebentar kita harus diskusikan dulu. Jadi saya memang walaupun itu memang saya tidak membuat jadwal, jadi saya memang tidak memutuskan saat itu juga, karena saya yakini bahwa keputusan sesaat itu bisa menjadi keputusan yang emosional. Jadi saya jaga itu. Kecuali kalau memang itu harus saat itu juga harus diselesaikan. Itu pun pasti saya punya pertimbangan dari segi mandorotnya, dari segi manfaatnya dan sebagainya. Mungkin beberapa saat itu. Tapi kalau itu bisa ditunda, biasanya saya akan berpikir dulu, mengajak mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil itu tidak terkesan buru-buru dan takutnya nanti menyesal jebule. Memang mungkin terkesannya kok tidak mikir, ya memang harus mikir, apalagi ini untuk kemaslahatan orang banyak. Itu kita nggak bisa terburu-buru, nggak bisa bebas. Jadi tetap harus dengan tim dulu ya Bu, biasanya diskusi dulu. Iya, tergantung tingkat masalahnya sih. Kalau ini menyangkut orang banyak, saya selalu dengan tim. Jadi nanti terkaitan dengan tim ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada tim saya. Jadi dengan tim ya Bu. Tim saya itu macam-macam. Berarti emang melalui banyak tahapan ya Bu, termasuk identifikasi, musyawarah dengan tim, sampai mengambil keputusan. Nah akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir Ibu. Nah ini dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman keputusan dilema etika? Pembelajaran saya ya, ketika Ibu menghadapi suatu kondisi dilema etika, kira-kira apa gitu Bu yang bisa diambil pengalamannya? Jadi menurut saya dari beberapa masalah yang kita hadapi yang terkait dengan dilema etika itu memang kebanyakan tadi saya selesaikan bersama tim ya. Beberapa sih bisa kita selesaikan hanya dengan tim, itu nggak harus tim yang besar gitu ya. Saya berdiskusi dengan satu orang saja yang bisa saya ajak diskusi, itu bagi saya itu sudah tim gitu ya. Nah itu ya saya bekerja dengan tim, menurut saya itu saya bisa menjadi lebih
kacamata saya itu bisa menjadi lebih luas gitu ya. Jadi kacamata saya, pemikiran saya bisa menjadi lebih luas sehingga keputusan yang diambil biasanya jadi bisa memuaskan dari pihak yang satu maupun pihak yang lainnya, sehingga tidak terlalu banyak masalah yang terjadi pasca pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Ibu waktunya. Alhamdulillah kami memperoleh informasi yang banyak sekali di sini, akan kami jadikan bahan refleksi kami untuk belajar di modul yang 1.3 ini. 3.1 kembali ya, modul 3.1 ya, ternyata sudah di modul 3. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali pada Ibu sudah berkenan memberikan waktu kepada kami. Mohon maaf barangkali kami dalam bertutur sapa kemudian tadi di sini mungkin kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan ya Pak ya untuk wawancara hari ini. Terima kasih sekali. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli dan Pak Apri atas kehadirannya di SMA 7 untuk bersilaturahmi di sini. Dengan begini mungkin saya jadi kenal sama Pak Apri ya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah berkenan bertemu dengan saya. Apapun yang saya sampaikan, walaupun mungkin ya bisanya ya seperti itu, mungkin bisa ya dijadikan bahan refleksi tadi, bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai ya sedikitlah pengalaman belajar. Dan saya berdoa semoga nanti proses pendidikan guru penggeraknya lancar, kemudian bisa menyelesaikan semua tahapan dengan baik ya, dengan sehat, selamat ya, dan hasilnya baik. Saya terima kasih dan mohon maaf jika tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.